Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konektor USB. Sebelum dimulai, alangkah baiknya menyebutkan nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Fuad Ibnu Suryaman, NIM 1814-2552-10-284 dari E18B. Ada Yogi Zian Pratama dengan NIM 1814-255-20-10-81 dari E18B. Yang terakhir dengan saya sendiri Rizky Andika Kusmara yang 18 255 dari E18C. Di sini ada pengertian USB. Ada banyak jawaban bila kita bertanya soal apa pengertian USB. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Kedua, jika dilihat dari asal kata USB adalah akronim untuk kata universal serial bus. Kemudian USB menjadi singkatan yang dipakai secara resmi di bahasa Indonesia dengan mengabaikan panjangannya. Ketiga, menurut istilah USB bisa didefinisikan sebagai sebuah perangkat konektor yang memiliki peranan untuk menghubungkan komputer dengan perangkat lain. Ia merujuk pada sebuah perangkat yang dikembangkan pada tahun 1990-an. USB biasa digunakan untuk menghubungkan komputer dengan alat eksternal seperti scanner, papan ketik, keyboard, printer, mouse, flash disk, kamera digital, alat data atau disk drive atau perangkat lainnya. Yang keempat, nah kalau menurut Wikipedia, USB didefinisikan sebagai standar bus serial yang memiliki fungsi sebagai perangkat penghubung yang tidak hanya digunakan pada komputer, melainkan juga pada konsol permainan ponsel dan PDA. Yang terakhir, USB tak bisa dipisahkan dari komputer atau laptop. Setiap kita beli komputer pasti sudah dilengkapi dengan USB port standar yang bisa terdiri dari satu atau lebih konektor USB. Konektor inilah yang bisa kita mencapai berbagai perangkat lain agar terhubung dengan komputer. Untuk perangkat USB ke atas, biasanya sudah terdapat installer USB bersama dengan paket program Windows tersebut. Selanjutnya ada fungsi USB. Pertama, memudahkan kita untuk install. Tanpa adanya USB, kita tidak akan bisa install sistem operasi, terutama untuk laptop yang tidak menyediakan CD-ROM. Mau tidak mau harus ada USB untuk menghubungkan komputer dengan CD-ROM eksternal, sehingga nanti bisa install OS. Menghubungkan komputer dengan keyboard. Beberapa komputer yang mengalami masalah dengan keyboard bisa diganti dengan keyboard eksternal. Syaratnya komputer harus ada USB untuk menghubungkan komputer dengan keyboard eksternal. Ketiga, menghubungkan komputer dengan penyimpanan eksternal. Ada banyak perangkat yang bisa kita gunakan untuk penyimpanan eksternal, bisa flash disk, bisa pula memori eksternal yang pasti semuanya hanya bisa dilakukan melalui USB. Yang terakhir, memindahkan data dengan cepat. Sebenarnya selain menggunakan USB, kita bisa pula memindahkan data menggunakan jaringan komputer atau menggunakan Bluetooth. Tetapi melalui USB proses pemindahan jauh lebih cepat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yogi Dian Pratama. Oke, saya Yogi Dian Pratama akan menjelaskan jenis-jenis konektor USB, konektor USB tipe A, tipe A USB konektor, konektor yang berbentuk persegi panjang yang biasa dipasangkan pada komputer, konektor USB tipe B, tipe B USB konektor berbentuk bujur sangkar biasanya digunakan di printer atau scanner. Konektor USB yang digunakan pada perangkat ponsel atau kamera, meski sangat jarang penggunanya, bentuknya lebih kecil dari konektor USB tipe A atau tipe B. Konektor USB yang lebih sering digunakan pada ponsel adalah konektor USB berbentuk USB A dan USB C. Konektor USB C yaitu konektor USB yang dapat dipasangkan secara terbalik atau reversible, banyak digunakan pada smartphone, PC, dan laptop. Ada istilah yang terkait dengan USB. Port adalah istilah yang merujuk pada tempat untuk memasukkan kabel ke komputer. Peripheral merujuk pada perangkat atau perlengkapan. Merujuk pada alat yang kita gunakan untuk
menghubungkan dan memperkuat data komputer melalui media kabel. Plug and play istilah untuk mewakili hal yang bisa langsung dikenali dan digunakan pada sebuah komputer. Flash disk adalah alat untuk penyimpanan dan dengan teknologi USB. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Fuad Ibnu Kurniawan. Eh, Perkenalkan, nama saya Boy Mutriaman. Saya akan menjelaskan mengenai cara kerja USB. Sekilas ketika kita memasukkan flash disk ke port USB, akan langsung terlihat bagaimana cara kerja USB. Untuk sederhananya begini, ketika kita memasukkan perangkat yang terhubung ke USB, host akan mendata perangkat apa yang terhubung dan menyiapkan memori untuk perangkat tersebut. Host akan mencari dan memilihkan tipe transfer data yang sesuai dengan perangkat yang kita sambungkan. Bisa include untuk perangkat dengan transfer data kecil layaknya mouse dan keyboard, bulk untuk perangkat dengan transfer data besar layaknya printer, dan isokronus untuk perangkat dengan transfer data dua arah seperti speaker dan webcam. Kelebihan dan kekurangan USB. Untuk kelebihannya yang ada yang pertama, kecepatan yang lebih tinggi. Port USB memiliki kemampuan untuk transfer data sangat cepat. Biasanya, data yang melalui USB akan dipotong-potong dengan ukuran 64 byte. Yang kedua, fleksibel dalam penggunaan. USB memudahkan kita dalam menghubungkan berbagai perangkat ke komputer, sehingga kita tidak perlu menyambungkan kabel tertentu agar sebuah perangkat bisa terhubung ke komputer. Yang ketiga, diterima pasar secara luas. USB juga diterima oleh pasar luas. Banyak alat-alat baru yang bisa langsung dihubungkan ke komputer. Itu artinya pasar dengan sangat terbuka menerima USB. Untuk kelemahannya yaitu hanya 5 meter saja. Bahkan untuk handycam atau webcam tidak bisa jauh dari komputernya. Begitu juga dengan modem yang tidak bisa jauh dari USB. Padahal untuk kabel UTO P bisa ratusan meter. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Dan terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.